Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebagaimana dulu saya sempat menyampaikan ketika menjelaskan tentang berziarah kepada Rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi. ketika itu masih tidak ingat yang saya sampaikan berdasarkan dari nasihat atau wajangan kepada sahabat itu ketika soal tidak melakukan ibadah haji atau tidak hendak masuk melakukan ziarah kepada baginda Rasulullah Allahumma shalli wa sallim agar dia telah menyiapkan dirinya sebelum dia meletakkan kakinya di bumi baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Persiapan yang sifatnya ma'nawi terutama dan juga dengan persiapan isi. Persiapan batin yaitu persiapan ma'nawi dalam arti kata lain persiapan batin yaitu dengan memperbanyak menyiapkan dirinya, membersihkan hatinya, menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak membuka tentang biografi baginda Rasulullah, perjalanan Rasulullah, sifat Rasulullah, bahkan bentuk daripada kecantikan tubuh Rasulullah, akhlak hidup Rasulullah, muamalah Rasulullah SAW, sehingga tentang kita dan kerinduan yang luar biasa, maka kita berhadapan dengan kebersyariat mengenai Rasulullah dari orang lain. Dia akan benar-benar merasakan dekat kepada Rasulullah dan kerinduan itu akan dia gambarkan dengan bentuk tangisan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Maka dari sini pada kesempatan ini yang bagian insyaallah mengajak diri saya sendiri kita semua ulama syabab juga para habaib di mana insyaallah pada bulan Rabiul Awal mungkin dari malam pertama dari malam ke malam dari hari ke hari kita akan menghadiri berpuluh-puluh bukan satu dua berpuluh-puluh bahkan mungkin ada di antara kita mampu menghadiri lebih dari 100 majelis maulid, majelis yang mengingat tentang baginda Rasulullah. Nama kita memiliki satu minggu kurang lebih persiapan. Mari persiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari yang berkah tersebut dengan membersihkan hati kita, memperbagus niat kita untuk menanamkan tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, memperbaiki adab kita, kelahiran dan batinan, dan dengan demikian adalah memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena berapa banyak di antara kita yang telah tahun demi tahun menghadiri acara-acara seperti ini, majelis kita hadiri, nasihat demi nasihat kita dengarkan, sifat demi sifat kemuliaan Rasulullah kita dengarkan, sunnah demi sunnah kita dengarkan, akan tetapi kita masih tetap berjudul begitu dia. Kita yang biasa terlambat Jumat tetap terlambat Jumat. Sunat ini sunnah kita lewatkan begitu saja seakan-akan kehadiran kita hanya mengharapkan berkah sesaat. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Insyaallah mulai daripada bulan Rabiul Awal ini akan menjadi suatu hari-hari bagi kita untuk mendapatkan batu loncatan untuk dekat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan lebih cepat daripada bulan-bulan lainnya. Karena wasilah wal habib sallallahu alaihi wasallam. Karena antara kita untuk dekat kepada Allah adalah baginda Rasulullah yang terbaik daripada wasilah kita untuk dekat kepada Allah untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mari kita azamkan, kita tanamkan benar-benar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang selama ini masih kadang-kadang selain kita lakukan atau mungkin alhamdulillah masih sangat jarang kita lakukan. Maka insyaallah mulai ini kita akan memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, entah dari sifat salat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wa Allahumma salli alaihi ya Allah bi tawfiqatin ya Allah tawfiqatan ya Allah tawfiqatan. Masyaallah habaib al-hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita Syarah Az-Zubair, maksud kita dalam bab ihsan, yaitu makna dari ilmu kata ilmu tasawuf. Kemarin telah kita jelaskan sebagai ilmu tasawuf pada garis besarnya digolongkan membahas dalam 3 perkara atau 3 hal. Yang pertama ilmu tasawuf yaitu mengajarkan kita tentang tajadi ahli kubur, yaitu menjauhi atau membuat diri kita ini tidak terjerumus atau tenggelam dari darul yaitu keduniaan. Yang kedua inabati ila darul ghurur, perhatian adanya itu
kita memperhatikan dan berusaha untuk memperhatikan yaitu dari untuk yaitu hari akhirat. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, persiapan menghadapi kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahmatullah. Ilmu tasawuf. At-tasawuf huwa khurud min kulli khuluqin dani wa dukhul fi kulli khuluqin sami. Tasawuf adalah keluarnya kita dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang rendah menuju kepada masuk kepada akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang mulia. Fa idza tahallal 'abdu bi mahasinil akhlaq allati waradat biha sunanul nabawiyyah wa taqalla an adadiha min al-akhlaqid dhamimah sumya sufiyyah. Kita sering mengadakan ulama sufi itu identik kepada orang yang masya Allah, orang yang istiqomah, orang yang tawadhu, orang yang bersih hatinya. Ini kita katakan sufi. Tapi kalau di Alhamdulillah sana orang-orang Wahabi suka memandang kita ahli sunnah wal jamaah sufi. Sufi dianggap hina sama mereka. Kalau kita berumur ada orang-orang Wahabi di sana, kalau kita sufi seakan-akan kita ini orang yang kotor atau orang yang salah. Mereka sampingkan atau mereka balik makna sufi. Sufi aslinya Allah. Jadi dikatakan tadi waradat biha sunanun nabawiyyah, ada pada diri orang. Fa idza ta'ala al-'abdu bi mahasinil akhlaq, kalau seorang itu telah terhiasi dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia, maka akan timbul pada dirinya sunnah-sunnah nabawiyah, akan muncul darinya dia melakukan sunnah-sunnah nabawiyah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ajrabukum di manzilatan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqan." Kata Rasulullah SAW, yang paling dekat kelak kedudukan kamu di hari kiamat. Rasulullah bilang yang paling banyak puasa, tidak pula yang paling banyak sedekah, tidak. Rasulullah mengatakan pula yang paling banyak berjihad, tidak. Rasulullah tidak mengatakan pula yang paling banyak dia mulai, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ahsanukum khuluqan, yang paling bagus akhlak di antara kamu itu yang paling dekat sama aku, kata Rasulullah SAW. Karena akhlak yang dia mulai atau akhlak ibadah-ibadah lainnya, puasa dan lain-lain, kalau akhlak kita bejat, akhlak kita buruk, termasuk suul khuluq, orang yang sombong, keras yang bagus, keras jadi benar, itu termasuk yang suul khuluq, kibir, ujub, riya dan lain-lain. Alhamdulillah. Yang jelas suul khuluq bagi termasuklah perangi-perangi yang buruk, seperti orang yang suka marah, yang suka libur, tidak memaafkan dan lain-lain dari sifat tercela. Alhamdulillah. Wa tahallaan idhabiha min al-akhlaqid dhamimah, dan kita pun tersucikan, terbersihkan atau kosong atau Allah itu dari sifat-sifat sebaliknya suul khuluq. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, la yajtami'an lil mu'min al-uqul wa suul khuluq, tidak pernah kumpul jadi satu dengan orang mukmin. Artinya kalau ini ada sama orang, berarti bukan mukmin yang asli. Dia belum dikatakan mukmin sejati. Dua sifat tidak boleh terkumpul pada mukmin, kata Rasulullah. Apa itu? Bukhul, bakhil. Yang kedua suul khuluq, adab atau akhlak yang buruk. Na'udzubillah. Akhlak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita secara luas. Ada akhlak itu sama Allah, ada akhlak itu sama Rasulullah, ada akhlak itu kepada kekasih Allah, ada akhlak kita kepada istri, ada akhlak kita kepada orang tua, ada akhlak kita kepada tetangga, ada akhlak kepada teman, dan ada akhlak kita juga terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Termasuk yang sering kita ditekankan untuk berakhlak itu beradab dulu terhadap syiar-syiar Islam, seperti kitab, seperti alat-alat yang juga sebutkan tasbih, siwak, ini adalah akhlaknya. Tidak boleh orang membuang tasbih itu dijungkal ke tempat sampah, itu tidak akhlak namanya. Kitab dipegang dengan tangan kiri, tidak akhlak namanya. Kitab diletakkan di lantai, tidak akhlak namanya. Ini akhlak juga banyak luas. Akhlak itu sama adab sama Allah, termasuk akhlak paling mulia, paling tinggi seorang hamba Allah kepada Allah adalah dia ridha dengan ketentuan Allah. Ini akhlak paling tinggi, paling mulia.
Ibadahlah kita tegak duduk, kita seribu kehatian, tapi kita tidak baca terima ketentuan Allah. Kalau ketentuan yang baik kita terima, ketentuan buruk kita seakan-akan tidak terima. Ini namanya kita seakan tidak berakhlak. Termasuk juga akhlak paling buruk kita sama Allah kalau itu hasud pada sesama muslim. Kalau hasud sama muslim berarti kita seakan-akan tidak ridho dengan pembagian Allah. Ini termasuk orang tidak punya akhlak sama Allah. Nah, termasuk akhlak-akhlak yang zahir, ketika kita sholat, pakai baju yang bersih, yang rapi, jangan sembahyang tak baju, walaupun sah-sah yang penting untuk Allah. Benar. Jangan kita sholat diselebih dengan pakaian bawaan dari pasar lalu lagi dipakai orang layang, atau kita bisa sholat dengan pakai pakaian berwarna yang ada gambar ini dan itu. Nah, ini kurang akhlak sama Allah akhlak. Dari akhlak inilah kalau pahala mungkin sama mendapatkan, tapi dari akhlak adab kita kepada Allah di situ akan berbeda. Sirnya ibadah kita bakal dapatkan. Sir ibadah ini tidak semua orang mendapatkan. Sir daripada rahasia ibadah tidak semua orang mendapatkan. Orang boleh jadi semayangnya sama atau orang lain boleh lebih banyak dari kita, tapi ketika tanpa akhlak orang itu tidak akan mendapatkan sir daripada apa yang dia ibadahkan. Seperti juga membaca Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran dengan akhlak, dengan adab, ngadap kiblat, dia yang potong ucapan dengan ucapan yang duniawi, dia baca dengan huruf dan huruf, dia baca dengan tartil, dia dengan memuliakan Al-Quran diangkatnya, tak pernah dia tunjuk Quran dengan tangan kirinya, tak pernah dia foto di Al-Quran dia muliakan, maka dia akan dapatkan sir. Walaupun dia baca cuma semaris, bisa jadi dia dapatkan sir Al-Quran lebih amal dari orang yang baca 1 juz Al-Quran. Di akhlak kita sama Allah ini penting, adab kita sama Allah juga penting, termasuk akhlak dan adab kita sama Allah. Kembali masalah takwa Allah, yaitu kita di depan orang banyak kita dari atas kita tidak bermaksiat. Bukan kita depan orang banyak kita ucap malaikat, ketika dari kita macam alhamdulillah syaitan bermaksiat kepada Allah saja. Ini termasuk akhlak kita kepada Allah. Inilah yang kita pelajari ihsan, yaitu kita merasa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak kita kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah atas segala macam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai akhlak seperti tadi dan terbersihkan dari seluruh akhlak-akhlak yang kotor yang tidak benar, inilah yang disebut dengan sumia sufiyah. Ini orang kita kata sufi, ulama sufi, ulama sufi atau orang itu sufiyah. Tasawuf huwa husnul khuluq. Kalau orang mau belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf berarti itu belajar akhlak namanya. Husnul khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluq faqad zada 'alaika fit tasawuf. Kalau orang yang ditambah oleh Allah akhlak lebih bagus berarti tasawufnya lebih. Banyak orang yang dapat didikan langsung, tidak baca kitab-kitab suluk, tidak baca kitab tasawuf, tapi akhlaknya bagus. Ini berarti orang sufi. Ada orang baca kitab baca kitab salaf, kitab tasawuf, tapi kita praktek tidak ganti. Berarti kita belum kita kata sufi. Tasawuf itu husnul khuluq. Wafil hadis Rasulullah SAW beberapa hadis. Yang tadi aqrabukum bi manzilatin yaumil qiyamah. Yang paling dekat kedudukan kamu kelak sama di hari kiamat kata Rasulullah, yang paling bagus akhlaknya. Jadi bukan yang paling banyak sholatnya, orang ibadah bukan berarti kita kalau itu tidak usah ibadah. Yang jelas di antara punya akhlak bagus, ada sikap ibadahnya lebih, dia lebih dekat lagi ibadah. Ya sedekahnya lebih banyak, dia akhlaknya bagus, lebih baik daripada orang yang tidak banyak sedekah, dia tidak banyak ibadah. Nah ini sini ada hadis lagi Rasul mengatakan afdalu ma yudha'u fi mizanil 'abd yaumal qiyamah husnul khuluq. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dalam hadis lain Rasul mengatakan yang paling berat timbangan kelak di hari kiamat dari segala macam amal-amal manusia itu adalah husnul khuluq. Adalah husnul khuluq. Bahkan dalam hadis ini diriwayatkan lau kana husnul fi mizan wa kullu a'mal ibad fi ta'atillah fi mizan akhar la rajaha mizan husnul khuluq. Kalau seandainya husnul khuluq akhlak yang ditaruh timbangan sikap dacing, sering digambarkan seperti dacing, timbangannya dua, dacing. Sikap husnul khuluq, satu lagi amal-amal lain, puasa, sholat, segala macam yang sunnah-sunnah, ditimbang, dikumpulkan yang mana yang lebih berat husnul khuluq ini. Husnul khuluq ini lebih berat. Akhlak manusia kita nikmat. Maka yang dikatakan ketika orang mengatakan ainal afdal, hadruyatul rasul wala ittiba'ir rasul. Yang mana yang lebih afdal? Mimpi Rasulullah atau mengikuti sunnah Rasulullah dengan akhlak dan tinggalan Rasulullah.
Ulama mengatakan ittiba khair min ru'yatul rasul. Ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah, akhlak, masuk kamar mandi, masuk masjid, segala macam diajar Rasulullah. Akhlak sama budak kecil, akhlak sama guru, akhlak sama pengemis, diajari kalau akhlak sama kafir pun diajari. Ada kalau akhlaknya, akhlak sama meninggal pun harus diajari itu. Akhlak sama meninggal pun diajari. Di antara semua kita langsung jenazah panggung. Kalau kalian ada jenazah, kau berdiri. Nah ini akhlak menghormati jenazah lagi diajari di Rasulullah. Yang mana afdal? Mimpi di Rasulullah atau kita mengikuti sunnah Rasulullah? Yang afdal mengikuti sunnah Rasulullah. Kenapa? Kalau kita tengok ulama, kiai atau orang awam baik, terus akhlaknya bagus, kita masuk teduh nikmat luar biasa. Dia akhlak tadi itu manfaat buat orang banyak. Tapi kalau mimpi Rasulullah, mungkin yang manfaat dia baik. Itu pun kalau dia macam jaga diri. Karena ulama mengatakan salafun salihun, ru'yatul khair yudkhulus surur walakin la qadar maghrur, dikatakan mimpi-mimpi soleha, mimpi Rasulullah, mimpi aulia, mimpi-mimpi yang hebat, itu menyenangkan hati. Tapi hati-hati jangan tahu lupa diri. Ya, tapi maghrur. Malam-malam mimpi masya Allah, pagi-pagi ngasih diri yang paling bersih. Nah, ini alhamdulillah. Ngasih dirinya yang paling mulia. Kalau nak nyebut dia macam doa, boleh tak tahu kalau sama aku, kalau tahu. Nah, itu bagi dia punya sifat itu, alhamdulillah. Tidak, tapi husnul khuluq tadi ittiba Rasul itu yang paling afdal. Husnul khuluq, adab lebih afdal dan timbangannya berat. Wa fihi innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqi darajatus sha'ib wal ghaib. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Dawud rahimahullah taala dari Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, Rasulullah mengatakan innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapatkan la yudriku bi husnil khuluqi, dengan akhlaknya yang bagus. Akhlak pokoknya semualah cara muamalah kita. Kalau muamalah kita di depan umum berarti kita berakhlak. Tapi sesuai dengan syariat juga. Kalau akhlak tidak sesuai dengan syariat bukan alafu, minta maaf. Kadang-kadang kita ni kalau tidak mengerti ilmu, ngatakan nak berakhlak. Contohnya apa? Kita punya hakim kita ni sama ponakan kita, ya, tidak mahram. Ponakan kita, anak dulu kita, anak kita punya hakim betina, pas lebaran kalau budak ni ngerti, budak ni belajar. Tak ada salaman dia sama hakim kita. Jangan dikata kau tidak ada akhlak, bunyi bermondok. Bibi itu yang tidak punya akhlak sebenarnya. Bibi tak ngerti hukum. Nah, jadi akhlak itu sesuai dengan syariat. Bukan yang lemah di pandang mata akhlak itu. Ya, dengan katakan Arabu banyak orang pintar akhlak. Kita masuk supermarket, masuk mana-mana, di layanan betina, masya Allah, agamanya luar biasa. Kita tidak ambil jadi tidak beli. Hukumnya memang haram. Ya, bukan hajat. Kalau hajat biasa, memang boleh dalam perdagangan. Lanang betina, bertahun-tahun boleh. Tapi kalau sudah sampai ada gayu-gayu yang lain ceritanya, sampai kita terpikir nak beli jadi nak beli. Ya, kan banyak. Itu bukan lagi akhlak namanya. Ya, bukan lagi akhlak. Jadi akhlak juga harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Tamam, sesuai dengan batasan-batasan syariat. Nah, Rasulullah mengatakan, innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqihi darajatus sha'ib wal ghaib. Sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapatkan dengan akhlak yang bagus ini kedudukan seperti kedudukan orang yang tiap hari puasa, tiap hari bangun malam. Walaupun dia tidak bangun malam, tidak tiap hari puasa. Nah, apalagi kalau mukmin masya Allah akhlaknya bagus, dia pun sha'ib ghaib, sudah dia paling a'la darajat, paling tinggi dia punya kedudukan. Dia berada kedudukan yang paling tinggi. Sulhul ini masyaallah habaib rahimahullah, ulama ada pendapat mengatakan akhlak itu memang bawaan tabiat dari sisi. Ada yang mengatakan tidak. Al-qulub al-hilm bitahallum, seperti al-ilm bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Al-ilm ini lemah lembut akhlak budi pekerti itu pun didapatkan dengan belajar. Dan majelis dia membiasakan diri. Nah, yang paling cepat mempengaruhi seorang hamba Allah untuk menjadi orang yang berperangi buruk atau baik adalah rafiq, sahib, teman. Kalau teman kita yang baik, insya Allah kita berakhlak baik itu. Kita duduk biasa dengan ngomong kuat, melok ngomong kuat gitu. Tapi biasa duduk tak pernah ngomong diam, kalau ngomong tu tak pernah nyirit-nyirit. Kita yang kita nyirit bakal malu, lama-lama kita tidak juga nyirit-nyirit. Nah, ini pengaruh paling cepat sampai dikatakan idza arata an ta'rif kaifa rajulun fas'al man sahibahu.
Kalau kau pengen kenal sifat si fulan ini, jangan kau tanya siapa dia, tanya siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya Masya Allah sudah, tidak usah kau tanya lagi, dia pasti Masya Allah. Tapi kalau dia temannya tidak Masya Allah, maka dia pun alhamdulillah tidak akan Masya Allah. Itu ghaliban kebanyakan manusia seperti itu. Jadi husnul khuluq ini akan memberikan kita derajat seperti derajat shaim dhaim. Wong yang malamnya dia mulai, siang hari dia puasa. Dengan husnul khuluq kita akan dapatkan. Nah, termulia husnul khuluq yang paling bagus berakhlak itu Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Akhlak Rasulullah luar biasa. Allahumma shalli wa sallim. Kita ingat cerita Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW perintahkan sholat 50 rakaat, beliau turun ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa ngomong, ya Muhammad, berapa rakaat bersyukur Allah untuk umat sholat 50 rakaat? Oh, 50 orang tak bakal sanggup, umatku yang besar-besar badan tak sanggup, minta kau sama Allah keringanan. Ini akhlaknya Rasulullah. Nabi Allah Musa sama Nabi Muhammad yang mana lebih afdal? Nabi Muhammad jauh lebih afdal daripada Nabi Allah Musa. Yang lebih ngerti sebetulnya tentang umatnya Nabi Allah Muhammad atau Nabi Allah Musa tentang umat Nabi Muhammad. Jelas Rasulullah lebih paham tentang umat daripada Nabi Allah Musa. Bahkan Nabi juga Ahmad sudah mengatakan bahkan Rasulullah itu lebih paham tentang umat Musa daripada Nabi Allah Musa. Tapi akhlaknya, budi pekertinya, iya Nabi Allah Musa, aku tak ada Allah lagi. Tolong disuruh lagi, minta lagi, nurut lagi Rasulullah. Tidak ngasanakan kau dia pintar, dia hebat, Rasulullah paling mulia. Terus mengatakan, biarlah aku lebih tahu dari kau. Tidak. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah banyak cerita kalau mendengar cerita akhlak Rasulullah luar biasa. Ya, kita pernah dengar juga seorang perempuan. Ini perlu kita hidupkan dari sekarang. Banyak-banyak dengar cerita akhlak-akhlak Rasulullah sebelum kita masuk bulan Rabi. Sehingga kita masuk bulan Rabi awal juga, hati kita sudah siap menerima curahan daripada sirnya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW sudah mulai berdakwah. Rasulullah dimusuhi, Rasulullah dicaci, Rasulullah dihinakan, Rasulullah dilempari, bahkan kadang-kadang dicoba untuk dibunuh. Ketika itu di siang hari yang panas terik luar biasa. Biasa kalau di negeri Arab itu, mungkin ada sebagian antum pernah pergi haji atau memang sudah pernah tinggal di negeri Arab, itu ada Jazirah Arab yang di situ negeri panas. Kalau siang hari itu senyap, macam ditarik itu debek. Kalau sudah siang, habis zuhur sampai asar, kita tak kati kendaraan sama sekali. Taksi dalam tak kati. Belum mendap di rumah kalau. Jadi makanya istirahat gitu. Toko-toko tutup kadang-kadang. Kata-kata. Orang Hadramut tutup siang hari mereka. Istirahat di rumah mereka. Gona aja Masya Allah. Gona mereka cuma terbuka toko pagi jam 8 atau jam 9 mulai. Zuhur tutup. Habis asar setengah jam paling cepat. Kadang-kadang sejam buka lagi. Jam 5 sore tutup lagi. Hidup baik Masya Allah. Bakal kalau tamu dijamu sama dia. Subhanallah. Nah jadi Rasulullah SAW suatu hari siang hari yang panas luar biasa. Rasulullah keluar melihat ada seorang perempuan tua dalam keadaan kebingungan. Rasulullah perhatikan ini perempuan tua dari jauh. Dia di samping dia tegak ada setumpukan barang. Dia panggil, ada orang lewat, panggilnya, ya bulan, ta'al, tolong kawan kebayang aku. Nengok ramai resel lewat baik. Datang lagi orang kedua, orang Mekah diawirinya, tolong bantu aku, kebayang aku. Lewat lagi, tak kata yang mampir. Sampai tercening. Nenek orang di sini terduduk. Ketika dia sudah tercening, tak kata lagi orang yang diharapkannya, Rasulullah mendatang ke sini. Rasulullah menawarkan jasa, membantunya. Sebelum diminta Rasulullah datang di tengah terik panas malam datang. Ini Rasulullah datang dengan akhlak lemah lembut membantukan. Siapa membantunya ini perempuan senang luar biasa. Langsung didoakan semoga Allah memberkatimu wahai pemuda. Aku bawakan barang kau wahai ibu kata Rasulullah. Bawakan barang ibu. Bawa berat barang besar. Di mana tempat kau peloki aku be kata ibu itu. Bukannya dekat rumahnya di luar kota Mekah. Panas terik luar biasa bawa beban Rasulullah berjalan di belakang belok ini ibu. Berjalan terus, aus, letih luar biasa Rasulullah. Sampai ke rumah itu ibu. Sampai di rumahnya Rasulullah, ya Allah rumahnya miskin, gubuk. Pantaslah ada kata orang baca mau kenapa tidak mau memberikan upah. Ketika nyampe di rumah dia, Rasulullah letakkan ibu ini bergegas masuk ke rumah, diinjak dengan banyu minum, banyu putih bagi Rasulullah. Rasulullah minum, bersyukur Rasulullah. Kata ibu ini ngomong, wahai pemuda, aku bersyukur sama kau, terima kasih. Ada doa macam-macam kata Rasulullah.
Tapi aku minta maaf, aku tidak baca tunjuk kau apa-apa. Kata Rasulullah, tidak apa-apa ibu, banyak kanjengnya sudah cukup melegakan aku dan memberikan kekuatan kepada kau. Tidak, aku harus tunjukkan sesuatu. Cari masuk di rumah, cari tidak kata apa-apa. Hanya dengan wahai pemuda, aku cuma nak tunjuk kau sikap, cuba taubat. Tapi tolong kau terima ke lah. Apa dia kata Rasulullah? Jangan kau paksa ke diri, tidak. Aku cuma punya sikap nasihat untuk kau. Kau ucapkan ini nasihat. Terima kasih kata Rasulullah, nasihatlah untuk aku. Rasulullah ini pemberi nasihat. Ketika orang ngomong nasihat, terima Rasulullah. Akhlak luar biasa. Rasulullah tahu ini perempuan kafir. Kafirah. Rasulullah tahu ini bukan muslimah. Karena setiap muslimah Rasulullah pasti kenal sama mereka. Apalagi baru-baru bidaya Islam. Ini perempuan kafirah. Belum mengenal Rasulullah, belum tahu Islam. Luar Mekah, tak kenal sama Rasulullah. Jadi pas sudah itu, ini ibu ngomong, wahai pemuda, selama beberapa hari aku di Mekah, waktu muter-muter di Mekah, aku dengar di Mekah itu orang sibuk menggunjingkan tentang seorang laki-laki namanya Muhammad. Mereka katakan itu tukang sihir, itu mengira kau jauhi dia. Hati-hati kau kalau di Mekah ketemu Muhammad itu kau jangan dekati. Itu tukang sihir, tukang adu domba, tukang mencaci maki orang tua mereka. Rasulullah dengar dia. Tidak berat. Mata Rasulullah pun tetap senyum mandang ibu ini. Kata Rasulullah, apakah benar cerita itu? Itu aku tak tahu, aku cuma dengar dari orang Mekah. Cuma aku takut kau terpengaruh dengan orang tersebut. Maka Rasulullah ngomong sama ibu dari, wahai ibu, apakah kau percaya dengan orang Mekah itu? Aku tak percaya sebenarnya dengan orang Mekah. Ngapa? Tadi aku minta tolong nak kata ini dengan. Cuma itulah yang aku dengar dari mereka. Rata-rata orang cerita tentang itu katanya. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau Muhammad itu seandainya dia itu tidak seperti yang kau dengar. Dia melakukan seperti yang aku lakukan untuk kau ini. Kau percaya tuduhan itu? Oh jelas tak mungkin aku percaya. Tidak mungkin aku percaya itu Nabi Muhammad kalau dia melakukan seperti yang kau lakukan ini. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya akulah Muhammad itu. Akulah Muhammad itu yang dicaci, yang diperintahkan sebagai itu. Aku membawa ajaran diperintahkan oleh Allah, jelas dengan Rasulullah. Sampai ibu ini pun nangis bersyahadat annakan Muhammad Rasulullah. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah luar biasa. Kalau kita buka diri Rasulullah, ya Allah, nikmat luar biasa. Nikmat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas, Allah baik memuji, innaka la'ala khuluqin azim. Yang ngomong azim ini maha azim, Allah. Yang ngomong ini kalau mau pintar berdagang, mau pasar jago, ini masya Allah berdagang. Berarti memang orang yang dipuji ini hebat berdagang. Nah ini Allah yang azim. Kalau Allah ngomong azabun azim, azab yang hebat, berarti itu tidak macam-macam, tidak main-main azab itu. Yang ngomong ini azim, Allah ngomong azabun azim. Nah sekarang Allah muji Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Dengan pujian Allah dari ayat Al-Quran ini, kumpulkanlah berjuta-juta lah kita maulud yang muji Rasulullah, beribu-ribu lah, berjuta-juta lah pujian syair untuk Rasulullah, tidak sebanding dengan pujian Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sekarang cuma mencoba untuk memuji Rasulullah SAW dengan ma'rifat yang mereka ketahui. Tapi Abu Hasim mengatakan, dalam kitab maulid beliau mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu di Syama'il itu Allah yang artinya kurang lebih beliau mengatakan apa yang sudah aku sifatkan kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya kecantikan keindahan Rasulullah jauh lebih hebat lagi dari yang aku gambarkan. Tak baca, aku tuliskan dengan tulisan tangan. Tidak bisa aku ucapkan ucapan kalimat. Keindahan akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yazidna Muhammad al-Habib sallallahu alaihi wasallam wa kitab Habib sallallahu alaihi wasallam wa ayat muslim qulub al-adab. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Masih kama akhlak Nabi, akhlak nabawiyah. Makanya salaf itu kalau kita baca kitab manaqib mereka, kalau sudah nyebut kana khuluqun nabawiyah. Sebagai akhlak beliau ini tentang seorang aulia salihin, akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad. Kalau seperti itu berarti masya Allah. Mutabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Rasulullah dalam segala gerak-geriknya. Maka asal al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala akhlakul mahmudah fi asyarah. Imam Ghazali rahimahullah taala mengumpulkan akhlak-akhlak mulia ini bisa dikategorikan dalam 10 bentuk. Yang mana dari sini nanti furuk-furuknya banyak, termasuklah tadi amal-amal tadi. Yang pertama at-taubah, ini termasuk akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua zuhud, insyaallah kita bahas sikap-sikap bismillah subhanahu wa taala. Yang kedua zuhud,
Zuhud ini artinya qanaah, ngerasa apa ada cukup. Kalau sudah lebih dikit biuk buang. Zuhud itu letaknya di hati. Bukan zuhud itu yang kejingaan di mata wong. Kadang-kadang kita mengatakan, Masya Allah, ini zuhud. Ngapa? Mati saya buat seminggu tak berhenti. Itulah juga. Bajunya koyak belakang, koyak samping. Kopiahnya enggak pula kuning. Itu bukan zuhud. Boleh jadi. Boleh jadi zuhud. Tapi zuhud hakiki itu letaknya di hati. Bisa jadi orang pakai macam itu, tapi setiap ada nilai orang duit dikit, dibaharap kalau bayar injek duit. Kalau bayar injek orang, sebet. Bukan zuhud, itu namanya. Itu rakus, namanya tomak cemai dari tampaknya. Ada orang punya segala macam, tapi hatinya, kalau minta apa nak kunjuk, harta yang di badan pun nak kunjuk katanya. Harta yang ada di badan pun nak kunjuk. Bahkan kita dengar, kalau salah, anak dia namanya cuma sedikit. Anak adik dia abang, Habib Muhammad kalau salah. Itu beberapa kali pergi keluar baju rapi, balik tinggal baju kaos dalam sama sewet baik. Ketemu orang mujinya, Habib bagusnya baju Habib, kenapa kau galak aku? Ya Habib kalau nyebut bukanya masuk. Memang aulia Allah itu dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Ketika ada orang minta apa, cepat dikeluarkannya. Nah, ini zuhud hakikah sebagaimana dikatakan salafun salihun, nahnu ludam idza hasalna syakarna wa idza faqadna sabarna. Kami ini, kata mereka, kelompok orang yang dikatakan zuhud benar itu, kalau kami dapat, kami bersyukur. Kalau kami tidak dapat, kami sabar. Ada sekelompok yang maghribnya lebih tinggi, ngomong lain lagi. Nahnu ludam idza faqadna syakarna wa idza hasalna atharna. Kami ini kelompok orang, kata mereka, yang mana kalau kami tidak dapat, kami bersyukur. Tidak dapat dunia itu, kami bersyukur. Kalau kami dapat, kami bagi ke. Nah, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi mereka benar-benar apa yang mereka butuhkan, maka siswa langsung tunjukkan orang lain. Ini benar-benar zuhud. Jadi minimal zuhud itu artinya kita tidak punya keinginan untuk merasakan kelezatan yang berlebihan. Syahwat-syahwat mubah pun ditinggalkan. Di syahwat itu ada yang menjadi syahwat sifatnya mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau yang makruh, yang haram ini harus kita jauhi. Hukumnya jelas-jelas itu tak boleh kita sentuh. Tapi ada syahwat-syahwat yang mubah, seperti pengen makan nak lemak-lemak, baju nak bagus-bagus, mobil nak belagak, kendaraan nak bagus. Itu halal kalau. Tapi itu syahwat mubah itu mempengaruhi, akan timbul rasa cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, berat dia untuk melepaskan dunia tersebut. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kemudian wasyukur, magam syukur termasuk daripada akhlak. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Wong yang tidak berterima kasih sesama manusia itu tidak bersyukur sama Allah namanya. Kita alaku walaupun sama bawahan dewek, wong begawi sama kita, dia ni butuh sama kita. Kalau nyai gawe dia begawi sama kita di pasar kah, di bangunan kah, di apalah pokoknya. Ketika kita menunjukkan dia pernah tak kita terima kasih? Mungkin tak pernah. Tahu ni kita mencoba terima kasih. Kenapa kalau dia tak nak begawi, kita pun bukan kepot ngalang melayan dulu. Kepot kita nak ngawi kita tidak baca. Nah ini syukur, man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Jangan kita ni ngasut kalau nak tunjuk mau kasih sama kita baik. Kita juga tunjuk terima kasih. Bahkan kalau ulama salaf itu Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib jaddana, beliau itu kalau datang fakir miskin, beliau nyambut ya ahlan wa sahlan wa marhaba man la ya man yahmilu zadi ilallah. Kalau kedatangan fakir miskin, beliau bersyukur luar biasa, senang luar biasa. Disambut dengan ya ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang wahai orang-orang ya man yahmilu zadi ilallah. Wahai orang-orang yang membawa bekalku kepada Allah. Namun fakir miskin enggak bekal dia. Menunjuk sekian itulah bekal dia di akhirat, sekian itu. Kalau punya duit 100, tunjuk 50 itulah. Kalau dia banding 100 berarti 100 itu yang bakal jadi bekal dia. Ini ucapan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Yang banyak contoh dari salaf salih. Jadi bersyukur sama manusia. Bukan bersyukur sama cuma kepada Allah tapi manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal pada Allah termasuk khuluq, husnul khuluq, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal bermakna kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti ada pembahasannya sendiri-sendiri. Tawakal di sini, masyaallah hadirin, bukan macam cara orang kita ngawam ini. Pertama kalau ada hajat apa, wah masya Allah ngandalkan kepintaran, ngandalkan kemampuan, ngandalkan kedudukan ataupun apa dia. Kalau sudah baca, kalau sudahlah, tak baca lagi tawakal bela. Ujungnya ngomong tawakal bela. Salah, tawakal itu dimulai dari detik awal langkah kita.
Walaupun kita punya kepintaran lah mutlak, hebat, sempurna, lah 1000 kali anak lakukan ini berhasil terus, tetap kita harus tawakal sama Allah dari pertama itu ulangi lagi itu. Tetap tawakal sama Allah. Walaupun kita yakin selamat, bakal selamat jelas. Sudah dideteksi, sudah ini kan ini tidak bakalan hancur. Sekian ratus tahun baru hancur gedung ini. Kita tetap masuk rumah itu tawakal Allah. Keluar tetap tawakal Allah, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ikhtiar kita dibarengi dengan tawakal. Ketika orang bertawakal sama Allah, nyandar kepada Allah, Allah akan melindunginya. Tapi ketika kita ngasuk aku mampu, aku baca, aku punya ini, aku punya itu, maka kita ngandal kemampuan itu digeser Allah dikit, kayak gubuk gitu. Tidak punya kemampuan lagi. Jadi tidak pacak dia dengan kepintaran, ataupun kedudukan, ataupun kekayaan, ataupun kita punya kebanyakan pengikut dan lain-lain. Kita pacak tawakal kepada Allah tetap. Maka Rasulullah mengajar kita setiap bulan dari rumah, bila tawakkaltu 'ala Allah. Bertawakal bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk mazhab yang tertinggi juga adalah ridha. Nah ini insyaallah kita bahas. Ridha bima qadar Allah. Ridha dengan ketentuan Allah. Jangan kita ni ridha kalau dapat ketentuan yang baik-baik. Dapat untung lapang, kita masya Allah ya, alhamdulillah lapang baru kadang ada dapat sekian gitu. Tapi pas sepi itu motor, tak ada yang datang dari pagi sampai motor gitu. Kalau dapat kita mau senang, mau ingat sama Allah, ini tak boleh. Ya, kita ridha dan tentang Allah baik, cuma itu semua dari Allah. Ya guru salaf, kullu ma ja'a min indillah khair. Semua apa yang datang dari sisi Allah baik. Ini yang diajarkan oleh salafus salihun. Kemudian termasuk usul khuluq beradab adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar, kemudian ikhlas wal mahabbah, kemudian wa dzikrul maut, mengingat kematian. Ini di antara akhlak-akhlak yang perlu kita tanamkan. Dari sini nanti mencerminkan dari khauf ini kita bakal ingat cerita akhlak-akhlak yang dulu masya-Allah. Akhlak-akhlak mereka, ikhlas mereka, dari akhlak-akhlak inilah. Kemudian mahabbah, kecintaan juga kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita dengar cerita tentang mereka luar biasa. Mahabbah, atau mahabbah itu mahabbah kepada Allah. Bisa juga kita mahabbah kepada Allah lewat jalur mahabbah kepada makhluk Allah yang dicintai Allah, bukan makhluk Allah yang tidak dicintai Allah. Termasuk apa? Tak boleh kamu cinta, cukup cinta sama Allah, tak usah cinta sama Rasulullah, tak cinta kepada awliya Allah. Kami dah baca langsung cinta kepada Allah, bukan orang lemah. Kami nak coba cinta dengan kekasih-kekasih Allah, dengan awliya Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah. Dari situ kita bisa mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka cerita tentang kecintaan para ulama, para salaf kepada Rasulullah itu luar biasa. Bahkan yang cinta kepada Rasulullah bukan hanya manusia, tapi hamba-hamba Allah berupa manusia, jin ataupun malaikat, bahkan juga hajar wal madar, batu, pohon, binatang semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal, mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dari kecil sudah dipayungi oleh awan. Dipayungi oleh awan dari itu kalau sudah kepanasan. Cinta kepada Rasulullah SAW. Begitupun ketika Rasulullah masih kecil, baru lahir. Ingat cerita Halimah Sa'diyah. Ketika beliau baru mengambil Rasulullah untuk dipelihara, untuk disusui, untuk dididik oleh dia di pergunungan. Ketika beliau datang, beliau ke Mekah. Itu naik kuda krempeng, naik keledai, himar, kurus krempeng, gak kati semangat sama sekali. Jalan paling lambat ke jalan. Jadi memang Halimah Sa'diyah itu, kelompok Bani Sa'diyah itu setiap setahun 2 kali barangkali mereka itu turun dari gunung, daerah Taif, daerah itu sebenarnya daerah yang masya Allah. Cuma pas tahun itu kering kerontang, musim kemarau, mereka turun. Untuk mencari apa? Memang sifat orang jahiliyah zaman dulu itu kalau punya anak dititipkan ke orang-orang pergunungan. Untuk apa? Untuk hidup anak tadi dalam keadaan sehat, ngisep udara segar, makan makanan dari tumbuhan yang segar, minum susu yang segar, dan kalau berbicara dengan bahasa yang asli. Ini sudah adat orang dahulu kala. Nah, Halimah Sa'diyah ini waktu itu berbondong-bondong turun dari kampungnya dari saat ke Mekah untuk mencari bayi yang mau dititipkan. Ketika turun ternyata Halimah Sa'diyah punya keledai paling lempeng, paling takban. Wong lah berjalan jauh dia masih ngitik-ngitik di belakang.
Jalan pulang kah berhenti, jalan pulang kah berhenti, dia punya keledai tadi. Puanglah sudah jauh, sampai tertinggal kurang lebih setengah hari perjalanan. Puanglah nyampe Mekah, dia masih di tengah-tengah perjalanan. Ayo kawan-kawannya nyari, kalau dapat kalau. Datang mereka ke rumah Rasulullah, buminya Rasulullah, ngetok pintu, tok. Assalamualaikum, ngetok pintu. Apakah di sini ada bayi yang banyak dititipkan? Memang adat mereka. Kata Rasulullah, ada bayi yang aku titipkan, tapi kamu mungkin tak galak. Kata Rasulullah, ngapa kau semiti anak yatim? Kata Rasulullah, dengan anak yatim mundur. Ngapa anak yatim tak bakal mampu unjuk upah besar, mundur. Kalau yang kedua, atau di rumah, Umi Rasulullah nanya apakah ada sini bayi yang baca di pelihara nak kami buat untuk mengambil upah. Atau Umi Rasulullah dengan lebih senilai dari sudah yang ada. Setiap dia kamu tak galak. Ngapa dia banyak meninggal? Menurut aku, kalau tak yatim tak baca menyebut banyak. Terus sampai memang sudah gadar Allah, masya Allah lagi kan Halimah Sa'diyah yang dapat beruntungan. Sampai sudah kalau orang dapat ialah Halimah Sa'diyah nyampe ke Mekah. Nyampe ke Mekah istirahat dengan dia usaha nyari. Dapat air putih, contohnya dia punya keledai tadi. Nyari sini nanya mana ada bayi tak pula dimbek oleh kawan kau. Nyari sini ada bayi tak ada dimbek kawan kau. Ada dimbek kalau air matak pintu rumah Rasulullah. Umi Rasulullah suruh buka pintu sebenarnya. Apalah babi kat matak pintu tak galak kan? Akhirnya dibuka juga. Air matak sudah nanya apakah ada bayi di sini ada pelihara. Atau Umi Rasulullah ada. Tapi anak yatim. Dengan anak yatim mundur juga air matak dia tadi. Mundur. Muter-muter nyari subhanallah tidak dapat. Hanya demikian daripada aku balik tangan kosong berjalan anak yatim kalau dia datang keberkahan katanya. Kalau dia nolak berkah. Kawan-kawannya lah siap kalau dalam jalan kalau balik, dia masih tinggal. Kawan dah jauh pergi, dia baru datang lagi ke mobilnya Rasulullah, datang lagi ke tok pintu. Pas dibuka Rasul kaget. Nah, pada datang 2 kali. Apa? Kau galak nak mengambil anak aku katanya. Iya, coba punya dulu anak kau tadi kata Halimah Sa'diyah. Dia punya keledai, sudah antara kita mati segan, hidup segan, mati tak mau. Dah semua sudah makan, susah tempeng kurus. Ini digawakan, pas bawakan bentuknya oleh Rasulullah. Katanya coba buka, kata nyimak dia. Pas dibuka, kan nyimak Rasulullah senyum. Senyum ini langsung masuk ke jantungnya. Cinta luar biasa. Langsung sini, kata Halimah Sa'diyah, aku bawa. Senang kata senyum Rasulullah SAW. Pas digendongnya, sudah disiapnya, dia nak menuju keledai dia, juga keledai dia sudah sigap. Tegak, gagah, luar biasa macam habis makan kenyang-kenyangnya dia. Padahal belum tunjuk makan apa-apa. Ngapa? Tahu yang digendong oleh majikan tadi itu Rasulullah. Tegak, semangat luar biasa. Kaget, hanya merasa subhanallah hebat ini dong, keledai itu ni. Tak tunjuk makan, dia tahu-tahu gagah luar biasa. Akhirnya dia tengok bayi, tengok Rasulullah senyum lagi. Pasti berkat bayi dia. Ditungganginya, itu kuda sudah tak tahan lagi. Kalau motor telah ngegas. Naik, Halimah langsung jalan kebut luar biasa. Kawan yang sudah berjam-jam dulu itu pacak diusul oleh Halimah Sa'diyah. Subhanallah. Keledai itu pacak ngejar. Dia kejar sampai kawan Halimah kaget. Kuda dikalahkan. Malaki ya Halimah. Ada apa keajaiban kau dapatkan? Wallah, aku tak tahu ini. Keledai aku dapat keramat. Dapat kemuliaan. Mungkin berkat bayi yang aku dapat. Jalan ngebut luar biasa. Jalan ngebut terus macam ditinggal gagal. Sampai di kampungnya, waktu ditinggal di kampung itu kampung lagi kering kerontang, tak kacik rumput. Seluruh ladang mereka kering. Kambing kerempeng, keledai kerempeng dulunya. Sampai di kampung ini nengok subhanallah itu jadi seluruh kebun buang kering kerontang, kebun dia penuh dengan rumput. Halimah sering kagum 2 kali. Anak ajaib ini. Kebun lain kering kerontang, kebun dia rumputnya penuh. Dia yakin ini pasti berkat ini baik. Oh, di perutnya dicium dengan Rasulullah, disayang dengan Rasulullah. Pas dia nambatkan dia punya keledai, keajaiban lebih hebat lagi. Tengok, rumput cinta sama Rasulullah. Rumput cinta sama Rasulullah. Mak mana? Ketika keledai itu diturunkan, keledainya habis ditunggangi Rasulullah. Biasanya namanya kambing, namanya sapi, apa itu kalau nak makan bergerak kakinya nyari rumput. Ini dah keledai dimantap, rumput itu berjalan. Rumput itu berjalan dekati keledai minta dimakan. Berebutan. Ngapa? Tahu ni keledai sudah ditunggangi oleh Rasulullah. Maka ditunggangi oleh Rasulullah. Dia pengen dijadikan oleh Allah, rumput ini jadi muatkan tetangga di keledai.
Nah ini secumil, sekecil dari cerita daripada Rasulullah. Yang punya akhlak. Masyaallah, alhamdulillah, akhlak ini didapatkan juga lewat doa. Itu lewat tadarruk malam-malam, apalagi aku yang kita punya anak, punya cucu, akhlaknya benar, tangis bersama Allah, minta, ya Allah, aku tawasul kepadamu ya Allah dengan makhlukmu yang paling mulia akhlaknya, tolong bagi ke akhlak anakku, tolong bagi anak cucuku. Apa tanggung kita, minta sama Allah. Terus banyak-banyak baca ini yang dijajarkan ulama. Kalau kita ada punya anak, keluarga dan apalah yang ahli bagus, baca setiap kali. Allah yahdi man yasha, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah yahdi man yasha, Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sambil baca itu sambil kita renungkan anak kita, kita tanggung itu yang akhlak tak bagus tadi. Ya, tawasul kepada Allah, insyaallah di akhir Allah dapat akhlak yang lebih insyaallah taala. Majlis kita ini biiznillah insyaallah kalau bulan Maulid kita jalan terus insyaallah. Jadi kalau memang belum bulan dengan ada acara yang memang akan ada lagi insyaallah kita ini kita bisa sampaikan insyaallah mudah-mudahan jadi berdasarkan pada kita dengan Allah kita kepada Rasulullah SAW di mana kita tunjukkan kita ini dengan kita menghidup sunnah Rasulullah. Kita buka cerita ini kepada keluarga kita, kepada anak bini kita agar rahmat Allah turun kepada kita untuk semuanya. Amin. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.